Pertanyaan ini sebenarnya topik yang sensitif untuk dibahas, tapi kadang kita perlu belajar bicara tentang hal yang nggak nyaman supaya kita berhenti menyederhanakan tragedi dan bisa belajar lebih antisipatif. Kayak pertanyaan ini cukup banyak biasanya, kok bisa anak 10 tahun kepikiran metodenya dan dia tahu dari mana gitu. Jawabannya begini, itu bukan lahir dari imajinasi yang kosong aja. Ada konsep yang namanya social learning. Jadi anak itu bisa belajar bukan dari niat, tapi dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan dia tangkap berulang kali di lingkungannya. Apa yang dia tonton, ya dunia orang dewasa setiap hari, media sosial, obrolan di rumah, cerita lingkungan, dari berita yang diputar tanpa filter, dari candaan yang dark, dan itu dianggap biasa, semua itu pelan-pelan akan membentuk referensi mental tentang cara menghadapi rasa sakit. Masalahnya setiap anak di umur segitu belum punya kapasitas untuk memilah-milih mana yang sehat dan mana yang berbahaya. Jadi yang mereka simpan itu bukan logika, tapi contoh. Jadi ketika tekanan hidup, kemiskinan misalnya, rasa bersalah, merasa jadi beban, dan itu menumpuk, dan ada contoh yang tersedia di kepalanya tentang jalan keluar yang datang dari apa yang selama ini dia lihat. Nah, disitulah risikonya muncul. Maka sebenarnya kita cukup tidak bertanya lagi kok anak sekecil itu bisa kepikiran. Mungkin kita sebagai orang dewasa lebih bisa mulai bertanya apa aja yang selama ini kita perlihatkan, kita ucapkan, dan kita biarkan. Karena anak itu nggak butuh orang dewasa yang sebenarnya sempurna. Mereka butuh orang dewasa yang secara sadar itu bahwa setiap kata, cerita, dan tontonan itu adalah pelajaran untuk mereka tentang bagaimana kita manusia itu menghadapi rasa sakit terutama. Di NTT, Anda tahu berita itu. Anak umur 10 tahun memilih bunuh diri, saya pakai kata memilih, untuk menyelamatkan hidup ibunya. Dia minta dibelikan buku, ibunya bilang tidak ada uang. Lalu dia memilih bunuh diri. Satu tindakan republikanisme yang kalau kita bongkar, anak 10 tahun bisa memilih bunuh diri dan menulis surat pada ibunya, ibu saya pergi dulu, ibu tidak perlu bersedih. Harga buku itu berapa? 10.000. 10.000 itu berapa per mil dari 17 triliun yang disumbangkan oleh Prabowo pada Donald Trump? Apakah Prabowo punya etos republikanisme? Atau anak 10 tahun yang memilih secara rasional untuk bunuh diri? Itu tindakan rasional yang sangat dewasa, walaupun dengan konsekuensi secara psikologis kita mesti periksa latar belakang. Tapi dia memilih untuk dia mau pergi, dan tanpa ragu dia putuskan hidup saya harus saya hentikan supaya hidup ibu saya berlanjut, supaya hidup 5 adiknya berlanjut, supaya hidup kecamatan itu berlanjut, supaya hidup kabupaten di NTT berlanjut, supaya publik mengerti bahwa ada yang nggak beres dengan urusan republik.